Halo teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam channel saya. Oke teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara menghitung backcasting atau menghitung mal untuk backcasting pondasi tapak. Jadi sebagaimana kita ketahui, pada saat pengecoran si telapak pondasi ini, seyogyanya kita melakukan pembendungan dengan mal ataupun backcasting agar ukuran yang akan kita dapatkan terhadap telapak pondasi ini sesuai dengan rencana kita. Jadi dimana mal ini berfungsi agar meminimalisir ataupun mengurangi dampak daripada merembesnya coran beton yang mengalir keluar. Seperti pada contoh ini dimana galian kita tidak mungkin pada saat pekerjaan tukang menggali sesuai dengan ukuran yang ada pada gambar. Misalnya pada gambar ukuran telapak kita adalah 60 misalnya seperti ini, 60 dikali 60. Jadi tidak mungkin pada saat penggalian kita paskan menggali 60 dikali 60. Yang kedua, apabila kondisi tanah seperti ini adalah kondisi tanah, sifat tanahnya seperti pasir, sehingga ada kemungkinan berpotensi tanahnya akan rubuh. Jadi begitu dicor, apalagi hujan, dia akan rubuh, sehingga galian pondasi kita akan buyar. Maka dari itu, fungsi daripada mal ataupun backcasting pondasi telapak ini sangat berperan dalam menjaga kestabilan ukuran daripada pondasi tapak kita. Oke teman-teman sekalian, itu untuk pendahuluan. Langsung kita masuk ke dalam cara menghitung kebutuhan malnya. Oke, yang pertama yang harus kita pahami dulu adalah ukuran dari telapak pondasi rencana kita. Saya asumsikan seperti ini. Ini kita punya pondasi telapak dengan ukuran panjang adalah 0,60 meter ataupun 60 cm. Kemudian lebar kita dapatkan juga 60 cm atau 0,60 meter. Jadi sama ya, dia ada 4 sisi telapak ini sampai dengan sini. Dia itu ukurannya adalah 60 dikali 60 cm. Oke. Nah, kemudian saya asumsikan kita mempunyai jumlah titik pondasi tapak ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 pondasi tapak yang harus kita cor. Oke, dengan ukuran 60 kali 60. Nah, di sini saya sudah buat perhitungan sederhananya. Dan yang jangan dilupakan, kita harus mengetahui juga ketebalan coran kita, ketebalan daripada pengecoran tapak kita. Di sini saya asumsikan ada 25 cm untuk tinggi ataupun tebal cor tapak kita, dimulai dari sini sampai dengan ke bawah. Itu ketebalannya ada 25 cm. Ini terserah, mungkin nanti ada yang mengambil 20 cm, ada yang mengambil 30 cm dan segala macam, asalkan memenuhi kaidah daripada teknis si pondasi tersebut. Oke. Kemudian di sini saya sudah membuat bahwasanya panjangnya 60 cm atau 0,60 meter, lebar 0,60 meter, kemudian tinggi ataupun tebal daripada tapak pengecorannya adalah 25 cm atau 0,25 meter. Kemudian jumlahnya ada 6, yaitu 6. Nah, bagaimana cara kita menghitung mal si pondasi tapak ini untuk membendung si pondasi tapak agar tidak merembes corannya keluar? Jadi yang pertama yang harus kita ketahui, ini adalah 0,60 meter seperti ini. Ini dari sini ke sini adalah 60 cm atau 0,60 meter. Kemudian dari sini ke sini juga 60 cm, dan di sini ke sini juga 60 cm, dan ke sini juga 60 cm. Artinya ada 4 sisi yang harus panjang dengan 60 cm, kan begitu.
Jadi cara pertama adalah kita harus menentukan dulu ukurannya. Ini tidak mungkin kita buat 0,60, di mal kita pasti ada yang toleransinya. Kalau pas kali 0,60, pada saat pembesian dimasukkan ke sini itu akan ketat dan bahkan tidak bisa masuk, sehingga kita harus memasang 0,62 cm. Jadi di sini kita hitung 0,62 cm untuk panjang ataupun lebar, karena panjang dengan lebar sama tadi adalah 60 cm. Jadi 0,62 ini adalah panjang ataupun lebarnya. Kemudian dia ada 4 sisi, kan begitu. Ya, ada 4 sisi, 1, 2, 3, 4. Nah, totalnya adalah 4 dikali 0,62 atau 0,62 dikali 4, sehingga kita dapatkan 2,48 ini adalah panjang keseluruhan dari sisi tapak pengecoran. Nah, oke. Kita sudah dapatkan 2,8 atau lebih bagus kita bulatkan menjadi 2,5. Nah, di sini ada 4 sisi yaitu 2,5 meter. Oke. Kemudian selanjutnya kita ingin memasang malnya terlebih dahulu. Jadi di sini untuk material malnya kita bisa gunakan, ada beberapa, ada triplex, ada kayu, papan kayu, dan juga ada memang khusus multiplex untuk mal. Tapi saya ingin jelaskan dari yang paling sederhana dulu. Kita bisa menggunakan kayu. Oke, kita bisa menggunakan kayu. Kebetulan pun ukuran kayu masih memenuhi daripada ukuran lebar ataupun tinggi dari pengecoran tapak pondasi kita. Bagaimana cara kita memilih kayu? Di sini saya sudah sampaikan, itu kayu yang tersedia di lapangan ataupun di panglung ataupun di tempat kayu itu ada beberapa, lebarnya ataupun tebalnya. Ini ke sini mohon diperhatikan. Ini ada beberapa lebar, yaitu dimulai dari 0,20, 0,25 sampai dengan 0,30. Jadi ada yang tersedia di situ. Kebetulan pada pengecoran pondasi tapak kita adalah tingginya adalah 0,25 ataupun 25 cm. Sehingga kita bisa membeli kayu ataupun menyediakan kayu dengan tebal ataupun tingginya itu 0,25. Sedangkan untuk panjang kayu itu setahu saya yang tersedia di tempat panglung kayu ataupun pabrikasi kayu itu ada yang 6 meter dan ada yang 5 meter. Jadi kebanyakan itu 6 meter. Oke. Nah, di sini saya sudah mengambil satu poin di mana penggunaan kayu kita adalah dengan panjang 6 meter dan lebarnya adalah 0,25 untuk kayu yang kita gunakan ini. Oke. Nah, kita kembali lagi kepada perhitungan. Artinya dengan panjang keseluruhan dari tapak tadi adalah 2,5, maka kita membeli kayunya itu selembar adalah 6 meter. Kayu selembar 6 meter. Nah, kayu selembar 6 meter, sedangkan kebutuhan kita adalah 2,5 meter. Oke, 2,5 meter ini dari 4 sisi. Jadi intinya untuk satu titik pondasi ini membutuhkan kayu sepanjang 2,5 meter dengan tebal 0,25 cm.
Sedangkan pada saat kita membeli kayu di pasar, itu pasti selembar adalah 6 meter. Tidak mungkin kita beli per meternya. Sehingga dengan kayu yang kita beli adalah 6 meter, per pondasinya adalah 2,5. Berarti dengan kayu selembar adalah panjangnya 6 meter dan kebutuhan kita adalah 2,5. Berarti dalam satu kayu ini 6 meter bisa mau untuk mal pondasi ataupun backcastingnya 2 titik. Karena panjang kayu kita adalah 6 meter, kebutuhannya satu adalah 2,5, berarti 2 titik menjadi 5 meter. Sehingga apabila selembar kayu adalah 6 meter, berarti ada yang lebih 1 meter. Kan begitu. Nah, lebih 1 meternya ini mau dibawa kemana? Lebih 1 meternya ini berfungsi sebagai pengait seperti ini. Nanti sebagai pengikat ditambahkan untuk penguncian apabila memang dirasa pemakuan ataupun pemasangan paku di ujung ini tidak kuat. Jadi yang lebih 1 meter tadi dari kayu selembar adalah 6 meter dijadikan sebagai pengait ataupun pengikat pengunci pada mal pondasi tersebut. Oke, jadi kita sudah ketahui tadi bahwasanya dalam satu buah pondasi menghabiskan 2,5 meter kayu. Nah, untuk 2 pondasi berarti menghabiskan 5 meter kayu. Sehingga ada lebih yang 1 meter akibat selembar kayu adalah 6 meter, jadikan sebagai pengait ataupun pengunci daripada mal seperti yang saya jelaskan tadi. Sehingga kesimpulannya adalah 2 titik pondasi ini menghabiskan 1 lembar kayu. Maka jika memang ada 6 pondasi yang harus kita pasang, jika ingin cepat dalam proses 1 hari pengecoran, gunakan 3 lembar kayu. Artinya seluruh 6 titik pondasi ini langsung dibuat mal. Jika memang ingin lebih hemat, maka gunakan kayu yang bagus dan kuat dan pasang 2 titik pondasi saja dengan selembar kayu. Kemudian besoknya bisa dibongkar untuk dipasang pada titik pondasi selanjutnya. Namun kalau saran saya silahkan beli 3 lembar untuk 6 pondasi ini, yang dimana hanya 1 lembar kayu adalah 50.000 ataupun 60.000. Jadi bukan perkara yang besar untuk mal struktur bangunan kita. Oke, saya rasa sekilas cukup mudah untuk dipahami untuk perhitungan mal pondasi tapak ini. Apabila memang ada pertanyaan, silahkan diisi kolom komentar. Kalau memang lebih ingin mendalami, bisa DM saya di Instagram Sudut Sipil. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share jika memang ini bisa memberikan kontribusi perhitungan kepada kawan-kawan kita di lapangan nantinya. Oke, terima kasih.